Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen atau tutor Kusnadi MPD, yaitu membuat video pembelajaran. Di sini saya di SD Kuta Mukti 3. Baik, mari kita lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Kita mulai dulu. Terus nomor berikut. Apa? 30 ya? Aliansa ada? Aliansa Mel? Aulia Dewi, Denia Putri, Enda, Gilang, Gina, Indra, Keisha, Muhammad Fadil, ya. Muhammad Sofian, Rafa, Korpi, ini, sampai ini. Rizky hadir. Sally hadir. Kalau misalkan laki-laki itu bilangnya hadir. Kalau misalkan perempuan apa? Hadir ya. Baik, sebelum mulai belajar, silakan dipimpin dulu untuk doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, semoga pembelajaran hari ini itu diutamakan dengan berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena Allah menyuruh kita langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi wa idza sa'ala 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dzan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Jadi kalian kalau sebagai seorang muslim itu harus berdoa. Kenapa? Agar kita itu butuh petunjuk. Kalau misalkan kita butuh petunjuk ke siapa? Jangan ke Allah. Tapi ada syaratnya. Kalau kita pengen dikabulkan permintaannya itu dengan palyu minubi, beriman dan melaksanakan kewajiban, ya. Paham ya? Jadi itu mengapa kita harus berdoa. Ya, semoga pembelajaran ini membawa keberkahan. Baik, sebelum mulai kita sama-sama dulu untuk menyanyikan lagu Musa. Berdiri. Siap? Kita nyanyi dulu ya. Apa enggak? Apa? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dasar ilmu semesta. Sebelum mulai pelajaran, biar suasana tidak tegang ataupun biar suasana itu lebih enak ya, mari kita membuat
konsentrasi apa ya namanya itu, biar kita itu lebih konsentrasi aja, biar kita itu nggak terlalu tegang. Kadang ada orang yang selalu tegang, kalau gue yang galak kan kan kayak patung. Enggak, kita untuk memulai pelajaran bisa kameramen berjalan-jalan, jangan terlalu fokus. Oke. Jadi biar suasana tidak tegang, kita dan kalian jangan kameramen udah biarin aja, biarin aja. Oke. Baik, kita main permainan ya, siap? Ini kita main aja. Permainan sudah tahu kan? Gimana? Permainan sudah tahu. Jadi kalau misalkan saya bilang pagi, ya, kalau misalkan saya bilang pagi, kalian fokus satu kali. Kalau misalkan saya bilang siang, berapa kali? 2. Kalau misalkan saya bilang sore, 3. Jangan 3 aja, 3 banyak konten. Ini itu aja. Nah, kalau misalkan saya bilang malam, itu setengah, nggak dikenain. Nah, itu yang membuat kalian itu fokus. Oke, kita mulai ya. Siap? Tepuk siang. Nah, fokus tuh. Tepuk siang. Tepuk siang. Malam. Coba fokus, belajar fokus. Jadi dia apa? Ini jangan dikuin. Oke, siap? Tepuk sore. Tepuk sore. Pagi. Sore. Ada ya. Itu biar apa sih, Pak? Biar kalian itu tidak tegang, plus biar kamu itu kayak relax. Oke? Baik, sekarang silakan dibuka bukunya. Pada pegang buku semuanya? Di sini tema apa namanya? Tema? Yang berjudul Panas dan ya, panas dan perbedaan. Silakan kalian buka halaman 1 tentang suhu dan kalor. Coba dibaca dulu, ada? Dibaca dulu ya, halaman 1. Tolong dibaca. Ya. Pernahkah kamu membantu ibu dan ayah memasak di dapur? Nah, itu pertanyaan tuh. Pernahkah kamu membantu ibu dan ayah masak dapur? Pernah nggak? Yakin bisa masak? Masak apa? Masak apa? Ayat paling sekolah. Bapak, ini untuk yang perempuan belajar bantu ibu, karena masak itu bukan suatu hobi, tapi bisa masak itu suatu keharusan bagi perempuan. Ya, belajar, jangan bosan. Nah, di sini lanjut ya. Ketika memasak menggunakan kompor, makanan lama kelamaan akan menjadi matang. Nah, jadi ketika kenapa bisa matang? Karena ada panas yang ditimbulkan dari gas disedot oleh apa namanya radiator ya, selangnya masuk ke kompor. Lanjut. Makanan matang karena terdapat kalor Dan panas, karena ada kalor dan panas. Mengapa makanan bisa matang? Kayak gini, kalian misalkan mancing, dapat sepatu, enggak dapat dapat ikan. Ketika dapat ikan, kalian membakar minyak, itu kan ada namanya panas kan, itu yang membuat matang. Lanjut ya. Kalor berasal dari bahan makan kompor, Yaitu gas. Jadi paham ya. Jadi apa itu kalor? Kalor itu berasal dari bahan bakar kompor. Apa? Gas. Paham? Lanjut, lanjut. Pada saat terbakar, energi kimia yang terkandung di dalam gas mengalami perubahan Jadi energi panas. Panas terbakar, energi kimia yang terkandung dalam gas. Jadi dalam gas itu ada energi kimia ya, yang menjadi perubahan sehingga menjadi energi panas. Lanjut. Energi panas adalah jenis energi yang menghasilkan panas atau kalor. Nah, jadi panas itu yang menghasilkan apa? Energi dan kalor. Siapa contoh? Kalian punya penggaris, ada penggaris kan? Digosok-gosok di rambut, pernah? Gosok rambut, itu kan kadang suka panas. Itu kan ada gesekan. Ada gesekan, ada energi panas yang disebut dengan kalor. Itu juga termasuk kalor. Pernah kan rambut gituin, saya ditempel di
tetap di itu ada terasa panas. Kenapa? Karena ada energi. Lanjut, lanjut. Kalor ini yang nantinya akan memanaskan makanan. Lanjut. Suhu makanan yang dipanaskan akan meningkat karena mendapatkan kalor. Nah, jadi kalor ini yang nantinya akan memanaskan makanan. Jadi energi panas adalah energi kalor. Apalagi termasuknya kayak korek kan ada apinya. Apalagi dari alam energi panas matahari. Makanya kalian ya, kenapa dibiasain untuk berjemur dari jam 8 sampai jam 10 itu bagus karena panas itu membuat energi vitamin apa ya saya lupa. Jadi paham dari sini apa itu kalor? Kalor itu panas. Selanjutnya, api merupakan salah satu contoh sumber energi panas. Paham sini? Api merupakan contoh sumber energi panas. Selain api, sumber energi panas lainnya adalah matahari. Adit dan Kak Adit. Jangan Adit lah, ganti lah. Gilang dan siapa? Adit. Gilang dan Adit sering membantu ibu dan ayah masuk dapur. Melalui kita ini, mereka mengamati betapa pentingnya api bagi kehidupan. Mereka bersyukur dapat menerapkan konsep sumber energi kalor dan suhu di keseharian. Jadi di sini ya, kalor itu terbuat dari panas. Di situ ada pertanyaan di halaman nomor 1. Kalian boleh diisi ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, sudah selesai? Coba sini. Bukukan. Bukunya. Ini bukunya bakal dikasih aku nih. Jangan telanjang ya, kamu kalau telanjang kamu mau. Buku juga butuh wajib belajar disiplin. Ya. Paham? Paham enggak? Silakan buka lagi bukunya. Buka lagi. Buka halaman 2. Halaman 2. Sudah selesai? Ya. Coba tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Sofian, baca ya. Yang mengapa matahari itu panas? Matahari merupakan sumber energi panas tersebut dalam koridor Silakan. Energi panas adalah jenis energi yang menghasilkan panas saat siang hari. Sebab panas matahari dimanfaatkan orang. Saya. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matahari itu sumber energi paling panas. Tapi ada yang panas lagi. Apa itu? Api. Kamu jangan membayangkan neraka bagaimana panasnya. Kamu lihat aja. Korek ya. Kamu jangan korek deh. Untuk rokok aja, rokok kecap. Panas banget karena semelepuh. Apalagi api neraka tidak. Jadi matahari itu merupakan sumber energi yang paling panas. Energi panas adalah jenis energi yang menghasilkan panas. Pada siang hari, tiba panas matahari dimanfaatkan orang untuk menjemur pakaian yang basah. Ya, jadi ada yang sering mencuci di sini. Tidak hanya itu, panasnya matahari juga seringkali membuat kita keringat dan kehausan. Lalu matahari panas hingga terasa ke bumi. Itu ada matahari adalah bola gas raksasa. Matahari sebenarnya sebuah bola gas raksasa yang tersusun dari zat bernama hidrogen. Gas-gas dari hidrogen ini semua arah akan berkumpul di satu tempat yang sama karena adanya tarikan gravitasi, sehingga terlihat seperti di bola yang kita lihat seperti matahari. Jadi matahari itu bukan bola ya,
cuma terlihat seperti bola saja. Sudah reaksi fusi pada matahari. Di saat yang sama, kegiatan tarikan gravitasi semakin kuat ke arah pusat gravitasi. Di sana terjadi peningkatan temperatur dan tekanan. Karena kuatnya tekanan dan temperatur pada sebuah daerah pusat gravitasi itu, maka terjadilah sebuah reaksi yang disebut dengan reaksi fusi. Apa itu fusi? Fusi itu membuat seluruh zat hidrogen menjadi menyatu dan berubah menjadi zat batu bernama helium. Nah, jadi di sini ada bahan bakar utama matahari. Apa aja? Coba dibaca. Enak baca coba. Bahan bakar utama matahari. Proses reaksi fusi memberikan energi yang lebih besar daripada yang dibutuhkan. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi ini pun Jadi reaksi fusi memberikan energi yang lebih besar. Jadi dari fusi itu memberikan energi yang besar yang dibutuhkan. Energi yang dihasilkan reaksi fusi ini pun lebih banyak. Baik, kalian ini untuk tugas ya. Untuk tugas kalian di rumah. Sebelum tugas saya yang dulu. Termasuk kalau itu apa? Contoh kalau perbedaan apa contohnya? Seperti korek api, apalagi? Kompor, apalagi? Matahari. Dan matahari termasuk energi panas yang besar di bumi. Pak, masa panas? Kamu coba aja sok siang-siang ujung panas. Nah, jadi silakan ditulis dulu di buku lain atau di kertas lembar, ditulis di buku di halaman 3. Di halaman 3 ada halaman 3 itu. Silakan ditulis. Ini soalnya aja tulis. Silakan ditulis. Ada yang bawa buku kan ini saya dulu. Silakan ditulis. Nanti dikerjakan di rumah. Silakan ditulis dulu. Baik, ini kan sudah itu yang tugas tadi, yang soalnya itu sama tadi dikerjakan di rumah ya. Nah, baik, kita sebelum ditutup pembelajaran kita, jadi kesimpulannya kalian terus belajar sampai kalian tua ya. Terus yang kedua tentang kalor itu jangan lupa diisi ya sama kalian. Ingat jangan lihat itu tuh, lihat di buku paket yang tadi kita bahas. Silakan masukkan dulu ke kertas. Nah. Selesai? Baik. Sebelum kita tutup acara ini, ya semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat yang pribadi ya. Dan kalian terus belajar, jangan sampai bosan untuk belajar. Karena manusia itu tempatnya yang membutuhkan ilmu. Karena untuk mencari ilmu itu tidak hanya di sekolah saja, tapi banyak. Dan jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum jatuh kita baca pasal masjid bersama-sama. Oke, kalau enggak kita bacanya aja. Kita baca surat Al-Asr aja ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.